Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursafi Deviani. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengelolaan Usaha Peternakan Melalui Manajemen Operasional dan Feasibility Study Sederhana dan Modern. Tugas ini saya buat sebagai tugas akhir dari manajemen operasi. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan sektor peternakan sebagai salah satu tumpuan perekonomian masyarakat. Sebagai salah satu sektor yang menjadi andalan perekonomian bagi masyarakat, maka sektor peternakan harus mampu menjadi sandaran ekonomi dan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian. Salah satunya adalah komoditi subsektor peternakan yang sangat potensial dan sedang gandrung diusahakan oleh masyarakat di Jawa Barat, khususnya masyarakat di Kabupaten Bogor, adalah peternakan puyuh. Puyuh adalah salah satu subsektor peternakan yang saat ini digemari, di mana yang diternakan adalah puyuh petelur karena tingginya permintaan masyarakat. Analisis situasi. Peternakan merupakan salah satu subsektor pertanian yang mempunyai peranan dalam kehidupan masyarakat. Subsektor ini memberikan kontribusi bagi pemenuhan konsumsi gizi masyarakat dan PDB bidang pertanian secara umum. Kontribusinya dalam PDB pertanian menempati peringkat keempat setelah subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan. Oleh karena itu, keberadaan subsektor peternakan sebagai penghasil sumber protein bagi masyarakat masih mempunyai peranan yang penting. Faktor penyebab produk unggas lebih dipilih masyarakat adalah harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan komoditas daging penyedia protein hewani lainnya seperti daging sapi. Selain itu, faktor lainnya adalah akses yang mudah diperoleh. Persediaan produk unggas semakin beraneka ragam dan semakin mudah untuk dimasak. Salah satu komoditi subsektor peternakan yang sangat potensial dan sangat digandrung diusahakan oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat di Kabupaten Bogor, adalah peternakan puyuh. Metode pelaksanaan yang digunakan ada 3. Yang pertama adalah transfer ilmu manajemen operasional pemanfaatan sumber daya optimal. Kedua adalah transfer ilmu manajemen pengelolaan usaha peternakan. Dan yang terakhir adalah transfer ilmu kelayakan usaha peternakan. Yang pertama, transfer ilmu manajemen operasional pemanfaatan sumber daya optimal. Sesi pelatihan ini akan diarahkan kepada pemberian materi tentang manajemen produksi dan operasional peternakan khususnya puyuh. Kemudian juga materi pelatihan dikembangkan kepada pemberian ilmu kepada mitra sasaran tentang pemahaman saluran distribusi ternak puyuh serta rantai pasok usaha peternakan puyuh yang akan dimasuki. Materi ini ditargetkan untuk memberikan wawasan dan pandangan audiens dalam bidang manajemen operasional, sehingga para audiens mampu menjalankan usaha peternakannya dengan baik dengan pola manajemen yang optimal. Yang kedua merupakan transfer ilmu manajemen pengelolaan usaha peternakan. Sesi pelatihan ini akan diarahkan kepada pemberian materi tentang pentingnya sanitasi, pencegahan penyakit ternak, serta sistem reproduksi ternak yang baik. Selanjutnya juga dipaparkan materi terkait bagaimana cara dan upaya peningkatan usaha melalui kerjasama kemitraan dengan lembaga pemerintahan terkait maupun sesama peternak di sekitar. Materi ini ditargetkan untuk memberikan pemahaman kepada para mitra peternak bahwa pemahaman teknis manajemen produksi dan pengelolaan usaha dengan pola kemitraan akan memberikan benefit yang signifikan kepada peternak sendiri. Dan yang terakhir ada transfer ilmu kelayakan usaha peternakan. Praktek dilakukan melalui cara mengukur dan melakukan penghitungan kelayakan usaha secara sederhana melalui metode studi kelayakan bisnis UMKM bidang peternakan. Setelah dilakukan pelatihan, kemudian mitra diberikan kesempatan untuk belajar mempraktekkan apa yang sudah diberikan dengan berpedoman pada bahan atau modul sebagai bahan pembelajaran. Kemudian, tim melakukan evaluasi terhadap mitra untuk melihat bagaimana perkembangannya sekaligus hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengelola peternakan puyuh ini. Selain kemajuan apa saja yang didapatkan oleh mitra yang berpedoman kepada buku pedoman atau panduan sebagai bahan mereka untuk melakukan usaha secara maksimal. Untuk kesimpulan yang saya dapatkan dari jurnal ini, yang pertama, masyarakat daerah setempat masih belum memahami dengan baik bagaimana mereka bisa melakukan usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas yang selama ini mereka miliki. Mitra belum memiliki pemahaman yang baik juga berpengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang baik tentang manajemen operasional pemanfaatan sumber daya yang optimal agar pendapatan usaha ternak dapat menguntungkan. Yang kedua,
Mitra belum memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam menerapkan manajemen produksi dan pengelolaan usaha ternak yang dapat menghasilkan keuntungan optimal. Dan yang terakhir, mitra belum memiliki pengetahuan, keterampilan dalam melakukan perhitungan dan pengelolaan kelayakan usaha yang baik, ekonomis namun menguntungkan, serta efektif dan efisien tinggi. Mereka masih menganggap bahwa beternak itu memerlukan modal yang sangat besar. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, menurut saya, kelebihan dari kasus yang dibahas di jurnal ini adalah para mahasiswa memiliki inisiatif dan niat yang sangat baik untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya para peternak burung puyuh. Selain memberikan tips dan materi agar burung puyuh yang dihasilkan lebih berkualitas, dengan ini maka para peternak akan terhindar dari kerugian. Lalu kekurangan. Menurut saya, dalam hal ini mahasiswa kurang mampu menyampaikan materi secara efisien dan efektif kepada para peternak. Terbukti dengan banyaknya peternak yang masih kesulitan dalam memahami pelatihan yang diberikan dalam kurun waktu beberapa hari itu. Mahasiswa seharusnya memberikan pelatihan dengan cara yang berbeda. Kebanyakan peternak akan sulit memahami pembahasan melalui pelatihan materi secara lisan. Sekian yang bisa saya sampaikan dari review jurnal ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.